Saudara yang diberkati Tuhan, saya bersyukur dan saya diberi kesempatan di tempat ini. Ini kalau suara begini kayak suara apa begitu ya. Terima kasih buat hamba Tuhan untuk gembala sidang di tempat ini yang percayakan buat saya untuk membagi firman Tuhan. Terlebihnya saya perkenalkan diri karena di sini hanya Bapak Gembala yang saya tahu. Puji Tuhan, nama saya Deborah Gole, panggilannya Dedi. Saya orang SBD Sumba Barat Daya. Dan kalau saya berdiri hari ini karena seorang hamba Tuhan yang Tuhan utus untuk saya bisa sekolah teologi begitu ya Bapak Ibu Saudara. Itu adalah Bapak Gembala di sini yang menjadi yang bisa bawa saya ke Surabaya begitu ya. Dan 12 tahun yang lalu saya ada di Sikumana, ada di Bukit Zaitun ya. Saya Sabtu Minggu kalau tidak salah, sebelum saya berangkat ke Surabaya, kami harus dibaptis dulu ya, karena sekolah itu kalau tidak baptis langsung diterima ya, sekalipun punya lengkap KTP semua lengkap begitu ya, tidak akan diterima. Jadi satunya harus lengkap begitu ya Bapak Ibu Saudara. Dan mungkin ada orang Bukit Zaitun begitu ya, masih tambah saya punya muka begitu ya, mungkin itu hari saya hitam banget begitu ya. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya bisa selesaikan kuliah saya dan saya ambil D2 di Sabis dan S1-nya di Torsina begitu ya. 2015 saya selesai kuliah, saya 1 tahun kembali di Sumba dan saya tidak tahu juga saya ada di Kupang begitu ya. Semua itu karena Tuhan Bapak Ibu Saudara, semua itu karena Tuhan. Tidak ada yang kebetulan untuk kita. Coba Pak kasih. Oke. Tidak ada yang pas. Tidak ada yang kebetulan karena suara saya sebesar Bapak Ibu Saudara. Kalau ini sebesar tambah besar lagi, nanti orang terlempar semua begitu ya. Dan saya bisa selesaikan kuliah saya itu pun tanpa bantuan orang tua ya. Sepeser pun itu tidak ada Bapak Ibu Saudara, dan semuanya Tuhan persiapkannya. Saya salah satu anak Tuhan di tengah-tengah keluarga saya yang masih hidup dalam merapu, Bapak Gembala tahu, dan hari demi hari Tuhan bisa perangkap satu-satu ya. Saya bersyukur sekali dan saya pegang janji Tuhan. Ketika satu anak Tuhan dalam rumah tangga, semua keluarga akan ditangkap oleh Tuhan. Puji Tuhan. Dan hari ini saya bisa ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Itu bukan hebat saya, itu bukan karena bisanya saya. Saya pelayanan di jalur 40. Rumah saya ada di Betura, di belakang Si Babi. Nanti kalau Bapak Ibu datang di Betura, masih nggak ambil Si Babi dulu baru datang rumah ya. Oke. Puji Tuhan. Ya tidak, dan sampai nanti kita mati di rumah itu sudah ketemu bawa daging begitu ya. Oke, kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Kita akan buka di dalam Matius 3 ayat yang ke-12. Matius 3 ayat yang ke-12 Bapak Ibu Saudara. Sudah? Kalau sudah katakan amin. Kalau belum bilang lupa. Oh sudah. Oke, kita akan baca bersama-sama. Saya akan baca berikutnya dan kita akan baca bersama-sama Yohanes Pembaptis ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengerikannya dan mengumpulkannya gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Kita sekali lagi Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengerikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Puji Tuhan.
Berbahagialah kita yang senantiasa merenungkan dan membaca firman Tuhan, serta kita melakukannya dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ketika saya melihat kehidupan yang sedang terjadi hari-hari ini, bahkan saya dan Bapak Ibu Saudara bukan hanya NTT saja, bukan hanya Indonesia saja, tetapi seluruh dunia alami hal yang sedang terjadi saat ini. Baik orang yang tidak percaya kepada Tuhan maupun orang yang tidak percaya kepada Tuhan, baik orang yang setia dengan Tuhan maupun orang yang tidak setia dengan Tuhan, alami hal yang sama. Tetapi ada bedanya orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kita akan melihat langkah hidupnya, apakah dia lari dengan keadaan yang terjadi atau dia bertahan bersama dengan Tuhan. Amin. Oke. Sekarang kan corona ya. Ini corona datang begitu ya. Maaf Bapak Ibu Saudara, nanti kalau logat saya logat troter, logat aler, logat Sumba, jangan marah ya. Oke. Karena saya logat ini banyak. Jadi dengan keadaan yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita lihat saja ibadah kita ditaruh di rumah. Sebelum sekarang normal kembali. Sebelum itu kita di rumah, saya tidak tahu di sini. Ya, apakah di sini tetap ibadah atau di rumah? Semua itu dirumahkan. Bahkan saat ini selain dari luar NTT, orang Jawa masuk online. Masih sekarang Bapak Ibu Saudara. Kedua, anak sekolah dirumahkan. Ekonomi kita semakin merosot. Ibadah kita dipotong. Artinya kedekatan kita, keintiman kita dengan Tuhan itu dibatasi. Bahkan kita, pergaulan kita dengan sesama keluarga kita dibatasi. Ini ada apa yang sebenarnya? Ini bukan hanya orang NTT yang alami, tapi semua orang alami dengan hal seperti ini. Ya, jadi sebagai orang berpikir, sebagai anak-anak Tuhan kadang berpikir, ini kenapa orang yang dekat dengan Tuhan pasti bertanya-tanya dengan keadaan yang terjadi. Orang pemalas gereja bilang begini, lebih baik kok saya ada ibadah sah. Lebih baik, lebih enak sah. Nah, ada yang protes bilang begini, terus sekarang kenapa saya ibadah, saya punya iman. Nah, kalau ibadah normal, saya pernah lihat di gereja. Tapi protes pun banyak. Betul kata apa lagi? Ya, protes pun banyak ya Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Nah, waktu ibadah normal saya pernah mungkin datang hanya kapan nak datang ya datang begitu ya. Kalau tidak ya tidak begitu. Tapi kalau tidak ada ibadah banyak protes. Nah, hamba Tuhan sudah ada iman. Terus itu harus setia mau ibadah. Sekarang coronanya buruk tubuh saja. Sekarang sudah ibadah leh. Ini banyak protes. Tapi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya bahwa sekalipun kita dalam hal kita beribadah bersama-sama dibatasi begitu ya, tapi kedekatan kita dengan Tuhan itu tidak ada yang bisa batasi. Amin. Ya betul. Kedekatan kita dengan Tuhan tidak ada satupun yang bisa batasi itu. Sekalipun pemerintah kita kumpul begini, udah dipotong. Kita punya ibadah di bawah itu. Saya kalau ngomong firman itu, biar bilang 35 menit nanti lewat begitu ya. Saya bilang begini, kalau 35 menit ada yang angkat tangan atau pakai apa kok begitu, kasih tanggal begitu ya Bapak Ibu Saudara. Namanya kalau roh sudah berbicara itu kita akan terus berbicara dan berbicara. Apalagi kalau ada orang yang memberontak itu akan terus berbicara. Tuhan bilang sampaikan. Jadi ketika kita melihat firman Tuhan ini, keadaan hari-hari ini, kita anak-anak Tuhan, kita umat-umat Tuhan, kita orang yang tidak percaya kepada Tuhan, kita ada dalam 6
Tuhan. Sekarang kita umat Tuhan. Sekarang kita keluar dari penampilan atau kita mau tetap dalam penampilan Tuhan? Mau. Kita itu semua anak Tuhan. Semuanya mau tetap tinggal dalam penampilan itu, tidak keluar dari penampilan. Firman Tuhan bilang, kalau lo keluar, dibakar sama api yang tidak terpadamkan. Kalau tidak terpadamkan berarti menyala terus menerus. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, sekarang saya tetap panas, panas. Orang semua pilih di bawah pohon. Sekarang di bawah pohon tumbang mati. Sekarang angin kencang, sombong. Ya Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Oke, di sini dikatakan bahwa alat penampis sudah di tangannya. Dia akan membersihkan tempat pengerikannya dan mengumpulkan gandum ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ini berbicara Yohanes itu menyampaikan kepada orang-orang yang dari Yudea mau dibaptis. Tapi Yohanes tahu dong mau hidup. Ini satu ini kayaknya dia jelas. Ya. Ini yang satu ini kayaknya dia datang ini mau baptisin hanya ada embel-embelnya. Ada sesuatu. Dia tahu kehidupan mereka, bahkan bukan Yohanes terima dengan baik-baik. Hidup sudah datang baptis, nah enak su. Tapi Yohanes bilang begini, wahai ular beludak. Wahai ular beludak, kenapa dia katakan seperti itu? Karena dia tahu hati mereka. Mereka tulus atau tidak, Yohanes tahu persis. Ya. Tahu. Ini sebenarnya apa? Oke. Jadi Yohanes tahu persis. Ini yang datangnya bukan satu orang, tapi yang datang itu banyak. Ya. Firman Tuhan bilang itu banyak. Yohanes melihat kehidupan mereka bahwa kalau kita melihat di ayat yang ke-7 bilang begini, tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkata ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Baik, kamu boleh datang saya baptis, tapi ingat, kamu tidak akan luput dari murka yang akan datang. Kamu tidak akan luput sekalipun sekarang kamu berdirimu untuk dibaptis. Karena baptisan itu hanya tanda pertobatan. Tapi Yohanes tahu, ini satu, ini debu hidup ini. Dia datang ini bukan ikhlas, tapi dia ada kemauan. Ada sesuatu yang dia mau. Bukan dia datang untuk dia sungguh-sungguh dengan Tuhan, tetapi ada sesuatu yang dia mau inginkan. Debu jerami, gandum, sama-sama. Kelihatannya sama Bapak Ibu Saudara. Kita yang beribadah hari ini kelihatannya sama orang Kristen. Tetapi yang menentukan adalah kualitas saya dan Bapak Ibu Saudara. Amin. Saya dengan Bapak Ibu Saudara sama. Punya rambut, punya mata, punya telinga, punya hidung, punya semua seperti Bapak Ibu punya. Kita sama. Tapi yang menentukan saya dan Bapak Ibu Saudara, kita keluar menjadi gandum atau keluar menjadi jerami. Tapi Tuhan mau, umat-umat Tuhan, kita keluar menjadi gandum yang terus ada dalam penampiannya Tuhan. Amin. Amin. Tuhan mau supaya kita tetap ada dalam penampiannya Tuhan, bukan kita keluar dari penampian itu. Karena apa? Firman Tuhan bilang, kalau jadi gandum, jadilah gandum sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jadilah gandum yang berisi. Amin. Jadilah gandum yang berisi. Kalau jerami kan sudah kosong. Ya, kosong ya. Kalau gandum dia punya isi. Kita semua yang hadir ini sama. Kita orang ibadah dengan Tuhan. Kita umat Tuhan. Yang membedakan saya dan Bapak Ibu Saudara,
kualitas kita dengan Tuhan. Yang membuktikan bahwa kalau memang kita sungguh-sungguh dan mengasihi Tuhan, kita tidak akan hilang dari tempat kita. Kita tidak akan lari dari apa yang kita sudah alami, tetapi kita terus bertahan dan bertahan. Kita buka dulu di Wahyu. Wahyu 2 kalau saya salah. Wahyu 2 ayat 10b. Sudah. Hendak ayat 10b bilang begini, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hendaklah engkau setia sampai akhir hidupmu. Tuhan bilang, aku akan menyediakan kasih karunia hidup kekal, mahkota yang Tuhan sediakan buat saya dan Bapak Ibu Saudara. 1 Korintus 15 ayat 58 bilang, persekutuanmu dengan Tuhan itu tidak ada yang sia-sia. Sekalipun saya dan Bapak Ibu Saudara tertati-tati dengan hidup ini, saya mau maju ke depan son bisa, mau mundur ke belakang son bisa, mau ke kanan son bisa, mau ke kiri son bisa. Artinya terpaku son bisa ngapa-ngapain. Ketika saya dan Bapak Ibu Saudara menyerah dengan Tuhan, Tuhan turun tangan untuk menolong kita. Itu yang saya pegang Bapak Ibu Saudara. Saya pulang ke Sumba, padahal saya ada begitu ya. Di tengah-tengah keluarga saya ada. Seolah-olah saya tidak ada. Seolah-olah saya tidak ada di tengah-tengah mereka. Karena roh Tuhan dengan roh dunia kan bertolak belakang ya Bapak Ibu Saudara. Itu akan bertolak belakang. Saya akan terima dengan katong. Tapi saya tetap berusaha. Terus berusaha 1 tahun saya ada di Sumba. Saya terus berusaha. Dan bahkan saya penginjilan di Wangapu. Penginjilan di orang Merapu. Tapi saya pikir bahwa saya seorang cewek. Saya seorang anak muda. Saya tahu Tuhan akan tolong saya. Tapi kita harus berhikmat. Kita harus berhikmat. Saya bilang, Pak, saya tidak bisa. Bukan hanya ketemu mau penginjilan di di orang-orang itu baru Tuhan pakai, tidak. Apapun yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, saya percaya itu adalah pekerjaan Tuhan. Ya, itu pekerjaan Tuhan. Saya dulu Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu apa-apa. Saya pergi kuliah, saya tahu apa-apa. Saya dulu waktu kerja, saya kerja dulu. Kerja 2 tahun baru Bapak Gembala datang di rumah saya tidak ada. Dan saya juga tidak kenal. Begitu ya. Saya mau bersaksi dulu, itu paling lucu dan paling lucu. Mama saya bilang begini, mama kecil saya bilang, nanti yang jemput kamu di Pelabuhan Bolok kalau saya salah waktu itu. Nanti yang jemput kamu di Pelabuhan Bolok itu orangnya tinggi, terus gemuk begitu ya, agak hitam begitu. Dia besar, gemuk begitu. Memang dulu Bapak Gembala itu hari gemuk katanya. Jadi sudah saya naik kapal Bapak Ibu Saudara. Saya naik kapal di Wangapu turun di Bolok sini. Terus yang jemput saya Joni. Kak Joni yang jemput. Dia telepon bilang ini, Nona sudah di mana? Saya bilang saya sudah tunggu di ruang tunggu nih. Saya pakai baju ini, rambut saya ini, begitu, kulit saya begini, begitu ya. Jadi saya pegang mama saya bilang yang dia putih itu adalah dia gemuk, begitu. Jadi jadi telepon begini Bapak Ibu Saudara, saya lagi mau SMS begini, dia datang begini. Ini Nona Debbie. Iya. Baby, ini mama saya bilang yang jemput gemuk, oh ini yang datang ini kurus, kerempeng. Begitu ya. Ini kecil sekali, Bang. Saya bilang, ini jangan sampai hitung yang Menko atau apa. Karena waktu saya turun, Bapak Ibu Saudara, karena tas saya itu orang kampung Putas ya. Itu tas itu yang tas tenteng tuh. Yang tas tenteng yang beda datang di Kupang nih. Terus ada satu anak kecil waktu saya turun dari pelabuhan. Turun dari kapal, ada satu anak kecil, dia rokok saya punya saku. Tas saya, dia buka. Mungkin dia mau ambil ya, mungkin dia cari uang begitu. Jadi kita tarik kembali bapak tas begitu, tahu seorang kampung. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dan datanglah ini satu lagi yang jemput saya, ini kayaknya sonde, ini kayaknya salah orang begitu ya. Kecil, kurus begitu. Memang Kak Joni kurus. Kak Joni dulu kurus Bapak Ibu Saudara. Jadi dia pikir, Mama bilang yang jemput saya itu orangnya gemuk agak tinggi begitu ya. Jadi ini yang datang ini kok kurus, kerempeng lagi begitu ya.
Jadi sudah, karena dia sebut kawan saya, ini Martin dulu. Ada Martin, dia sebut namanya. Oh berarti, kalau boleh, kayaknya ada apa kok begitu. Jadi sudah, saya bilang nih Tuhan, apa terjadi su. Soalnya ini orang ini saya tidak kenal. Ini orang ini saya tidak kenal. Akhirnya sudah Bapak Ibu saudara, itu hari kan 2008. Ini masih agak utang-utang kalau sudah salah ya. Jadi sudah sampai di tengah jalan Bapak Ibu saudara, dan ada orang yang rambutnya gondrong begitu duduk di jalan-jalan, ada 3. Itu cowok-cowok semua. Saya pikir begini, saya sampai di Bukawan Leko. Ini saya sampai di Bukawan, ini ke mana begitu. Tapi setelah itu dia ditegur, kami lewat. Oh bukan, begitu. Jadi sudah Bapak Ibu saudara, terus masuk ke rumah. Terus anak dulu ada berapa? Oh waktu itu 4 kalau sudah salah. Jadi Pak Pendeta ini permisi ya. Ini Pak Pendeta di mana su 4? Aku kurus lah begitu dalam hati saya. Dalam hati saya. Di mana su 4? Begitu. Jadi setelah itu duduk cerita dengan Bapak waktu itu kayaknya ada keluar kalau sudah salah. Nah, keluar dan setelah itu ketemu cerita, bertanya, itu siapa Bu Ana begitu? Kakak Bu Ana, terus lu siapa? Aduh Tuhan. Itu memang paling lucu dan paling lucu. Sampai saya bersaksi di kampus Bapak Ibu saudara, saya bilang dia preman begitu. Jadi kalau sampai salah Bapak Handoyo bilang begini, dia preman tapi preman di dalam Tuhan begitu. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu saudara, itu semua karena Tuhan menolong. Memang itu sangat-sangat lucu buat saya. Kecil mau udah panas 4 gitu. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, dan kita terus bersyukur dan bersyukur dengan Tuhan. Saya percaya bahwa saya seorang wanita yang Tuhan pilih di tengah-tengah keluarga saya. Saya percaya bahwa Tuhan akan pakai hidup ini. Saya pulang sumpah, saya dimaki Bapak Ibu saudara. Saya bilang terserah lo mau maki beta, tidak apa-apa, tapi beta anak Tuhan ya. Saya anak Tuhan, tidak apa-apa. Saya bilang tidak apa-apa, lakukan itu. Karena saya kuliah itu bukan karena kalian semua, tapi saya keputusan dengan Tuhan sehingga Tuhan bisa pakai saya. Jadi tantangan selalu ada, tapi saya percaya hari ini pun saya bersuka cita. Hari ini saya tertawa, bukan hari ini saja saya tertawa. Selama saya ada di pelayanan saya selalu tertawa Bapak Ibu. Bukan tertawa nanti orang bilang ini gila kok apa kok begitu ya. Tapi kita tertawa di dalam Tuhan ya, sukacita di dalam Tuhan ya. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan. Nah sekarang kita mau keluar dari penampian atau kita mau tetap dalam penampian. Yang menentukan saya dan Bapak Ibu saudara adalah pendekatan kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan. Kita harus tahu siapa yang sesungguhnya yang kita sembah. Orang Muslim bisa nyanyi kata lagu rohani, tapi mereka tidak bisa sembah Allah kita. Betul kok? Dia bisa menyanyi kata lagu, tapi mereka tidak bisa menyembah Allah kita yang sebenarnya, yang kita sembah, yang membawa saya dan Bapak Ibu saudara untuk masuk bersama-sama dengan Dia. Hanya Dia yang sudah berasal dari sana, yang tahu jalan untuk bawa kita. Itu pun yang kita harus ikuti. Nah orang sembah batu kayu itu yang bawa surga. Kupikir ada batu kayu di sana kok. Iya. Orang berdosa saya Tuhan suruh kumpul nah. Ya. Tuhan suruh kumpul lah. Apalagi orang-orang, apalagi batu kayu semua. Untuk apa? Iya. Jadi mari Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan. Saya pulang sumpah, mama saya bilang begini, bakar lilin dulu lu ngomong dulu bapak, sekarang siapa bapak kandung sudah meninggal. Desember kemarin saya pulang karena mama saya sakit. Saya pulang dan dia bilang, pergi bakar lilin dulu terus ngomong lu bapak karena lu sudah datang. Saya bilang buat apa mau bang ngomong lah. Waktu dia masih hidup saya, kita sudah cerita karena dia meninggal itu saya masih kecil sekitar 5 tahun. Dan kami bersyukur bahwa sampai hari ini kami hidup itu semua karena Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, mari kita terus pertahankan Tuhan kita. Pertahankan orang yang sudah merasakan kasih karunia Tuhan, orang yang sudah merasakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Karena Tuhan mengasihi saya dan Bapak Ibu saudara itu tanpa
syarat. Betul? Kau mengasihi Tuhan kan datang ibadah. Tuhan selamatkan kau dengan darahnya. Dia bilang, Debbie bawa uang. Soalnya kan? Atau Bapak Yeremia bawa uang. Tidak. Tapi dia selamatkan saya dan Bapak Ibu Saudara. Anugerah yang kita terima itu dengan cuma-cuma. Dengan cuma-cuma. Kalau orang lain kasih ketong hadiah, tidak disangka-sangka begitu ya orang lain kasih. Itu akan katong ingat terus dukung kebaikan itu. Kita akan ingat terus. Ini sesama manusia sah. Sebentar katong senggol sedikit, nah dia subuang katong. Nah ini Tuhan kita. Kasihnya kekal selama-lamanya. Kita akan terus ingat itu. Ya. Orang yang sudah merasakan kasih Tuhan. Orang yang sudah merasakan kuasa Tuhan. Kebaikan Tuhan. Dia akan terus mengagungkan Tuhan. Masalah silih berganti, angin sakal datang. Nah kan angin sakal, kita berlawanan dengan angin sakal. Masalah itu pernah ada di belakang, betul? Betul kok? Ini kayak dua orang sah. Betul. Masalah itu pernah dari belakang, masalah itu selalu ada di depan. Coba Bapak Ibu Saudara. Masalah dari depan, mundur. Tidak lihat. Jangan terus. Ini ada jurang di belakang itu. Karena Paulus bilang, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan pandanganku ke depan. Coba nanti Bapak Ibu Saudara, lari ya. Apalagi jalan begini nih. Lari terus, lari ingin lihat di belakang. Bisa? Bisa? Tidak. Tidak bisa.